Sekarang sudah banyak diperbincangkan oleh warga terkait orang Rohingya yang sering masuk ke Indonesia. Bahkan baru-baru ini terdapat berita pengungsi yang diusir paksa oleh para mahasiswa di Aceh. Yang terjadi penasaran oleh banyak orang adalah, kok bisa ya pengungsi ini masuk begitu saja? Lalu bagaimana sih pengungsi Rohingya ke depannya? Ini dia diskusi selengkapnya. Mari kita ikuti dan simak. Mohon maaf kami agak lama cukup tidak muncul karena sulit menyatukan waktu 3 triumvirat ini. Sangat kali. Berat, sangat kali. Triumvirat dan tri masketir. Tri masketir dong. Ada lagi tri maskentir. Iya, itu yang benar. Itu yang benar kayaknya. Ibu tahu kentir kan? Tahu, tapi enggak lah, kita nggak terima kentir lah. Iya, gua kali. Ngaku sendiri. Kita tri hejo aja lah, tri hejo ya. Jangan diterjemahkan kita ke partai mana ya. Semua sekarang begitu, Bu. Aduh, dibahas-bahas. Udah lah. Ini permintaan banyak sekali, Bu Koni, Mas Hui. Kita diminta bahas tentang Rohingya. Siapa dulu yang mau ngomong? Rohingya mana? Boleh deh. Rohingya tuh aku pikir istrinya agak serius ya, karena Serius, Bang? iya. Karena menurut aku terlepas dari ini penyelundupan, kan kayaknya langsung cover up-nya kayak ke penyelundupan. Ada orang yang berbisnis smuggling orang ya. Ya, atau people smuggler lah gitu kan. Tapi menurut aku intinya adalah kita ini seberapa serius mau menghandle Rohingya, karena Rohingya ini masalah jadi panjang. Pertama, ASEAN sendiri kan sikapnya beda-beda. Negara yang sangat komit itu cuma Indonesia, Thailand, Malaysia. Komit itu disebut gimana, Mas? Komit itu artinya proaktif. Oke. Kayak nampung gitu kan. Kalau nampung nggak proaktif. Ya ada komit untuk bantu ya gitu kan. Okay. Tapi ada juga yang hanya solusinya proaktif seperti Singapura, Brunei, sama Filipina. Nah, ada juga yang mereka. Iya, tapi yang paling statis sekarang adalah kayak Kamboja, Vietnam sendiri. Ya, pasti dong Laos. Jadi itu akan tabrakan dengan ASEAN Way. Jadi gini, ASEAN Way itu kalau buat aku kan bagus. Jadi ASEAN seolah-olah dari kita untuk kita dan cara kita. Iya. Tapi ada juga apa-apa kan ada sisi negatifnya. Secara hukum internasional itu kita jadi bingung sebenarnya. Ada ambiguitas dalam menangani itu. Contoh gini, ASEAN Way itu salah satu caranya adalah diplomasi diam-diam. Nah, diplomasi diam-diam seperti apa nih nyelesain Rohingya? Yang menurut gue udah bahaya karena UNHCR udah warning pengungsi ke Indonesia tuh akan mencapai 1 juta orang segera. Gila. Waktu perang Vietnam Makanya orang Rohingya ini sangat mudah ya masuk ke Indonesia dan juga ke pesisir pantai Aceh. Dan juga sekarang di Riau pun juga ada orang Rohingya yang membangun tenda di pinggir jalan. ya, perang Vietnam itu 20 tahun yang kita bangun Pulau Galang. Iya. Tahu nggak total 20 tahun kita cuma terima berapa orang? Lupa, gue ke Pulau Galang dulu menampung pengungsi Vietnam ya. Oh iya, gue pernah ke sana, sampai sekarang masih keurus di Pulau Galang itu. Orangnya ada nggak? Orang Vietnam ini masih ada? Udah lama nggak ada. Oh, mereka balik lagi setelah selesai? Sudah, makanya ada yang tempat bunuh diri, kasih gambar bunuh diri, tempat, berdramanya banyak banget lah kalau main sana. Tapi yang gue mau ingetin gini, waktu perang Vietnam 20 tahun, pengungsi ke Pulau Galang itu 250.000 orang. Sekarang bisa dibayangin nggak, Rohingya 1 juta orang. Jadi kalaupun sekarang Wapres bilang Pulau Galang bisa nampung, 750.000-nya gimana? Itu satu. Kedua, komitmen kita terhadap UNHCR itu seperti apa? Dan UNHCR-nya kepada kita seperti apa? Kalau kita disuruh nalangin duluan pakai uang rakyat misalnya, atau masyarakat setempat, dan itu pun kita aja lagi susah. Gitu. Nah, isu yang paling penting juga adalah kalau gue bilang juga selain tadi ya, kedekatan, mereka akses ke perairan kita lebih mudah. Paling dekat. Tiga institusi yang menghandle juga kayaknya agak ada inkonsistensi dan overlapping. Kan nggak mungkin dong kapal angkatan laut ngurusin kapal pengungsi kalau menurut gua. Ya kan? Harus lebih kepada kapal Coast Guard. Dan kapalnya pol air. Nah, bagaimana nih dua lembaga ini menangani itu? Terus yang ketiga lagi adalah dari pernyataan TNI Angkatan Laut, kami nggak bisa sembarangan juga memusnahkan mereka atau menghalau karena isu HAM. Jadi kan akhirnya kompleks. Makanya masalahnya menurut gue mesti selesai di ASEAN sendiri seperti apa. Bu Menlu daripada kalau gue sih daripada ngurusin kejauhan ya. Bukan gue nggak simpati sama Israel Palestina, cuma jauh banget udah deh. Ini Rohingya dampaknya bisa gila loh. 1 juta orang, kebayang nggak kalau nyebar? Ya kan? Aceh udah nolak. Dan dia menjadi beban ya. Apalagi beban lah karena attitude mereka.
Kalau di Aceh semuanya menolak orang Rohingya, bahkan yang dari kapal aja pada saat turun ke air, warga juga menolak dan juga memberi bantuan berupa bahan pangan. Aduh, orang Rohingya membuang makanan atau melemparkan ke laut karena inginnya mereka orang Rohingya kan bisa mendarat di pinggir pantai Aceh. Bukan oleh apa penduduk lokal ya. Dan gue tuh heran ya, kalau gue baca Rohingya ternyata sejarahnya mereka memang dianggap kelompok pengkhianat ya. Makanya Myanmar tuh benci banget, ya kan? Dianggap kelompok geng pengkhianat. Ini di Bangladesh ya maksudnya. Nanti kita ceritain Itu urusan ceritanya. itu. Tapi maksudnya di dalam Myanmar sendiri mereka kan nggak disukai karena itu. Iya, iya. Terus kalau di kita dari masyarakat Aceh yang melihat kan kayaknya mereka itu attitude-nya ya sangat buruk gitu loh. Kita kan sering nampung termasuk orang-orang. Ya, kebanyakan warga Aceh yang memberi pendapat kepada orang Rohingya tuh sifat dan perlakuannya juga tidak baik. Banyak mengeluh mereka. Afghanistan dulu, terus yang dulu perang Eropa Nggak Timur. pernah separah ini. Kayaknya nggak separah ini sih. Itu tadi dibandingin Vietnam parah, tapi nggak Tapi separah nggak ini. separah ini Nggak kan, separah ya, ini. attitude gitu. Etos kerja Vietnam masih tinggi. Itunya. Yang terakhir kalau gue perhatiin gini, sampai sekarang Pulau Galang tuh kita mau jadikan memory of the world ya, kalau dari faktor Andri. Karena bagaimana kita berperan aktif membantu UNHCR dalam memberikan solusi terkait pengungsi. Tahu nggak sampai sekarang kita nggak bisa jadikan memory of the world? Karena Padahal kita sukses ya untuk menangan itu. Karena Vietnam nggak terima. Buat Vietnam lu terima orang-orang yang buat gue masalah gitu. karena Nah, yang menang kan Vietnam Utara. Nah, ini kan jadi Vietnam maksud Selatan yang aku, lari. be careful, kita berbaik hati, terlalu berbaik hati juga, iya, itu akan backfire ke Blunder kita. ke Nah, tapi kalau gue Myanmar, lihat ya. puncak kenapa dia lebih masif datang, karena kita sangat pro Palestine. Jadi digunakanlah selalu Spirit oleh Muslimnya. orang-orang Isi agama, orang-orang kemanusiaan. Ini bukan saja spirit Muslim, spirit orang Indonesia itu sangat berkepada kemanusiaan kepada orang asing. Nggak kepada bangsa sendiri. Ya, jadi mereka datang duduk. Masuk barang. Masuk barang. Dari tadi itu sudah kalimat utamanya kan. Iya. Oh iya kok malah dalam negeri. Oke, Mas Suri. Aku Your lebih perspektif. lebih melihat dari sejarahnya dulu supaya kita memahami. Karena kita tahu kalau Palestina bahwa selama 5.000 tahun Arab Palestina nggak pernah meninggalkan Palestina gitu kan. Ya. Sementara Israel pernah meninggalkan Palestina. Sesederhana itu. Ini juga kalau kita lihat sejarahnya, kenapa sih agama Buddha yang anti perang tapi ngebantai lebih dari 500.000 warga Rohingya? Iya kan, ini kita Which is Muslim. Bisnis Muslim. Dan Newin ini pertama kali ya. Newin. Iya, pertama kali tahun 62-an sebagai pemimpin. Dia kudeta kan di Myanmar waktu itu. Ini kita harus memahami ada apa sih sebenarnya sejarahnya. Jadi di abad ke-8, jadi kalau mundur di abad ke-8 dulu ada kerajaan besar namanya Arakan, sekarang Rakhine. Arakan ini Rakinnya. ya. Arakan ini adalah taklukannya dari Bengal. Jadi kan kita tahu ada Pakistan Timur, Pakistan Barat, Pakistan terus jadi Bangladesh gitu kan. Abad ke-8 mereka banyak tinggal di sisi barat dari Myanmar. Kemudian di abad ke-8, 9 sampai 14 Muslim punya traders ini, pedagang-pedagang ini menjadikan wilayah itu menjadi Muslim. Ya. Dan itu konflik horizontal pertama antara Buddha yang di sebagian timurnya, baratnya adalah Muslim. Dan di puncaknya adalah kerajaan Arakan itu takluk di 1784 oleh Raja Myanmar, Bodapaya ya kalau nggak salah namanya. Dia menaklukkan itu semua dan dia mengusir Rohingya. Nah, sebenarnya waktu itu udah selesai masalahnya, sampailah si Disin kemana? Ke Bangladesh? ke Bangladesh. Oke. Nah, ini nanti ya. Ini Nah, jadi Inggris waktu 1824 itu puncak-puncaknya menguasai India. East Indies Company itu puncak-puncaknya, dan dia melebarkan sampai ke wilayah Burma, wilayah Myanmar, dan di situ dia mengimpor balik karena untuk mengajukan infrastruktur pertanian, Untuk tenaga kerja. Seperti dia biasa, ya. mengimpor balik 1824 30 tuh dia impor balik gitu ya. Nah, tinggallah mereka ratusan ribu orang di sana, dan puncak perangnya itu adalah di 1942. Ini yang kata kuncinya. Kalau di
apa namanya di Palestina dan Israel tuh Balfour Balfour Agreement Declaration. yang ya itu yang 1948. 1917. Sorry, itu betul. Dan ini kuncinya adalah ini di 1942 karena Inggris menjanjikan kalau Arakan ini mendukung, Rohingya ini mendukung, dia akan didirikan negara sendiri gitu ceritanya. Oh, di PHP juga nih. Di PHP untuk anti Jepang gitu. Untuk anti Jepang dan nasionalis Burma pro Jepang, ini pro Inggris. Dan di tahun 45 apa namanya Inggris terusir, Jepang yang menang. Gitu kan waktu ini. Setelah tahun 48 kemudian Myanmar menyatakan kemerdekaannya. Itulah puncak kekesalan mereka. Lo dulu bela musuh gua gitu kan. Iya, Itu makanya. kata penduduk lokalnya. Kata penduduk Dianggap lokalnya. pengkhianat jadinya, Nah, kan? itulah disebut pengkhianat. Itulah terus sampai sekarang konflik. Sampai sekarang. Dan terjadi pengusiran tahun 19 Ya mungkin dari situ juga ya orang Rohingya tuh tidak mempunyai kewarganegaraan dan akhirnya mereka tuh menyebar ke negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia. 82 pemerintah Myanmar membuat negara kaum Rohingya menjadi stateless, tidak kecuali yang Buddha. Tapi aku nggak tahu nih ya. Emang Rohingya ada yang Buddha juga? Ada yang Buddha, kecuali yang Ya. Buddha. Yang lain dia Bantai. Usir balik ke Bangladesh atau tadi diusir benar-benar. Nah itulah akhirnya keluar kemana-mana gitu. Nah, gue nggak tahu nih ya, number dari resmi yang pengungsi masuk tahun ini tuh berapa? Sudah. Katanya Ya, 2000-an, 1.600 Hampir 2000, Ya. 1000 something. Nah, di 2015 saja, zaman-zaman Rohingya juga tahun 2015, itu tuh kita waktu itu udah dikasih batasan 7.000 orang. Maksudnya? Batasan. Maksudnya. Jadi kita tuh ada angka angka itu mesti berhenti gitu loh. Nah, di sekarang nih gue nggak tahu batasan kita di angka berapa ya. Nah, karena si UNHCR bilang diperkirakan akan 1 juta flooding gitu masuk. Bayangin aja kan ngeri banget. Jadi menurut gue kita tuh secara intelijen harus dibenerin. Oke. Secara Jadi kalau 1 juta orang Rohingya masuk ke Indonesia, kenapa segitu mudahnya orang Rohingya bisa masuk ke Indonesia? Kan setiap kita masuk ke negara orang harus mempunyai dokumen lengkap seperti paspor, data diri. Tapi ini kan tidak ada. Sangat mudah, sangat mulus masuk ke negara Indonesia. koordinasi antara 3 KL terkait juga clear. Tapi apapun KL terkait hebatnya, kalau secara hukum tadi Kita lemah ya. kita Belum dibenahin lah. nggak tegas gitu. Ya. Nah itu juga jadi Oke. Jadi pesan buat pejabat negara apa nih 2024 Bukan ini? dong, boleh. Ini benar nggak isu hak asasi manusia yang dikedepankan? Ya. Sementara ini ngerepotin nih. nah makanya Saya ini orang-orang Aceh aja pada tolong dong Pak Helmi. Kami bukan apa, kami ini cukup membantu sama-sama Muslim. Tapi ini makan minta lebih banyak, dikasih makan minta perkosa yang gue marah banget sih Oh perkosa. iya, perkosaan udah. Perkosa, iya kan? Iya, kalau nasi sedikit mereka juga mengeluh ya, sudah banyak beredar video-video orang Rohingya. Begitu juga dengan di Sabang, dikasih makan oleh warga, orang Rohingya juga membuang makanan nasi bungkus. Gimana ya, mereka tuh orang Rohingya tidak punya apa itu etika berterima kasih kepada warga yang sudah menolong. Nah, jadi maksud gue gini deh, makanya aku tuh kalau soal HAM tuh menurut gue itu kayak mata Pisau mata dua. So be very careful. Makanya kenapa lu perhatiin nggak, gue nggak pernah satu yang nggak pernah ngomong Free Palestine cuman gue kali. Kenapa? Karena kalau Free Palestine itu sekarang udah di luar, apalagi di Eropa ya, udah 3 Free Palestine tuh nggak berdiri sendiri. Automatically Free Papua dan Free Kyrgyzstan. Kyrgyzstan nggak gue urusin, bukan negara gue ya kan. Ya. Tapi kalau ada Free Papua di situ dan akan menjadi di blow up secara dunia, kita pasti Papua akan makin kuat. Oke, gua paham nih Jahitannya paham nggak? Makanya gue nggak pernah Ini ngomong satu itu. paket berarti. Satu paket sekarang. Itu cara perang. Siapa playernya Pak? Amerika? Inggris juga main. Inggris. dong, iya. Eropa sih, karena kan dia biasanya di Oxford. Di Oxford itu dan di Australia lah, bagaimanapun kan. Jadi itulah Commonwealth mungkin. Nah terus sekarang kalau si Rohingya ini, menurut gue intelijen kita berarti bocor. Kalau enggak kan harusnya Nggak jauh masuk. sebelum masuk tuh udah Udah harus diintercept. bisa. Ya, jadi itu juga satu faktor yang kita mesti perhatikan kan. Oke. Sama Iya juga jauh sebelum masuk, apalagi setiap orang Rohingya mau masuk ke Indonesia sudah tersebar isu-isu orang Rohingya masuk ke Indonesia. Jadi harus secepat-cepatnya mengantisipasi penjagaan ketat di laut supaya orang Rohingya tidak
lolos masuk ke Indonesia ataupun ke Aceh. Apa ya, aturan yang nggak boleh berubah-berubah. Karena menurut gue aturan yang berubah-berubah juga bikin jadi bingung. Dan tambah lagi sekarang dengan TNI kita dan Polri kita ini akan terkonsentrasi lebih kepada pilpres kan, Oke. gitu. Jadi memang ada Bad timing ya. Iya, bad timing, overlapping timing ya. Kita kalau ngomong ada overlapping timing yang membuat mereka ngelihat kita, oh ini orang sangat pro Palestine, berarti sangat berperi kemanusiaan. Kita masuk sana aja. Dan dari lagi akses ada laut, pilpres dan lain sebagainya kosong. pilpres dan Lagi sibuk sebagainya. nih, ya kan? Ini ya, Lagi oke sibuk. deh. Gitu kayaknya ya, karena kok tiba-tiba Ya karena beberapa kapal Masih. kita lihat ya, kita foto kapal dokumen ya dari teman-teman itu dilihatin sebenarnya kapal mereka tuh untuk cross laut tuh kayaknya nggak nggak terlalu- mungkin kan? nggak mungkin. Iya, gue ngeliat kapalnya kayaknya kok cross laut udah kebanting, udah keguling dari kapan tahu. Berarti ada yang geret. Nah, Jadi itu gua nggak ada tahu tuh. takbut, ada yang geret. Karena nggak mungkin bentuk Ya, orang Rohingya ini sangat penuh dengan taktiknya ya. Setiap sudah mendekat dengan pinggir pantai selalu ada alasan. Kapal terbalik, botnya rusak, bahkan seperti di Aceh Barat, bot atau kapalnya terbalik. Kok bisa di saat hampir ke pinggir pantai, lah kapalnya terbalik, kenapa nggak di tengah laut saja? Ini kan merupakan salah satu mungkin taktik mereka ya. Bahkan tuh ada yang mewawancarai orang Rohingya seperti katakan mereka ingin ke Malaysia. Kayu yang parah banget Pak Hemi. Kalau Atau di tengah baru kapal kecilnya di loading atau ya? di loading ya seperti itu. nah, atau di loading dia punya Iya, feedernya iya, kan. iya. Iya. Dan gitu. kalau nggak salah ada satu kantong atau ada satu kaos tuh ada tulisan UNHCR. Itu yang membuat orang lebih question lagi. Jangan-jangan UNHCR bermain di belakang ini gitu. Nah itu kalau sampai UNHCR bermain, ini menurut aku berarti faktor kemanusiaannya rakyat Indonesia yang sangat berperi kemanusiaan itu Dimainin. digunakan. Digunakan. Gitu lah. That's why be very careful menggunakan pisau itu. So, what do you suggest, Madam Connie? Boleh saja sih actually Bu Menlu akan harus lebih konsentrasi bagaimana kita juga fokus kepada diri sendiri, kepada negara sendiri. Iya. Karena negara kita tadi udah kita bilang kawasan sedang nggak baik-baik aja, dunia nggak baik-baik aja. Kayaknya kok kita jadi ngurusin bendera. Kalau gue bingung kenapa kita ngurusin aturan bendera Israel. Lah itu bendera GAM pas bendera OPM. Pas hari ulang tahun OPM 1 Desember gue lagi di Portugal. Itu kan naik 14 kemana-mana nggak ada yang 14 negara, larang. 14 negara Terus naik ya. udah gitu GAM kemudian seminggu kemudian nyusul bendera GAM naik lagi. Ini kan artinya separatisme. GAM 2 Desember soalnya. Iya, Beda sehari. jadi muncul dan nggak ada tuh gue ngebaca aturan tentang naiknya bendera GAM dan bendera OPM. So for me it's like ridiculous gitu, lu ngurusin bendera Israel naik atau tidak, Yeah. not your apa sih separatism flags yeah. gitu. Jadi ya gitulah. Oke, Jadi TNI kita- Polri udahlah konsentrasi kepada tugas deh. Jangan Balik. jangan ke bawah-bawah terlalu jauh kepada Kawal pemilu. urusan kawal pemilu. Kawal pemilu Ya. ya, tapi gini loh, jangan juga TNI ini mau jadi apa ya, mau jadi alat terus yang lembaga-lembaga harusnya dia ngurusin. Masa dari tiap tahun begitu-begitu aja, ujungnya TNI doi, kan tepu gue. Wih, Kita melihat hal yang sangat bahaya yang dari dulu gue merasa bahwa 2027-2037 itu dunia tidak akan perang, dan gue mungkin satu-satunya yang klaim bahwa itu akan perang militer dan Indonesia akan Enggak, dibuat Lemhanas kan chaos. klaim 2037. Ya. Iya. Kita akan lihat ini akan menjadi cara untuk mengkeoskan Indonesia Jadi dengan abis ini mendrop topik yang lain dong kita bahas, topik Yes, pasti. tentang pilpres dan debat keamanan tentang dunia. pertahanan. Pertahanan. Kira-kira itu. Jadi Oke. harus hati-hati karena ini pasti bikin chaos. Karena caranya adalah bikin chaos baru di take over kan gitu kan. Dan dengan naruh 1 juta tuh chaos kita. Gitu. Chaos Jadi banget harus lah. di-intercept ada segera. pihak yang bermain. Kita selalu kan teori konspirasi kan. Langsung kalau gue langsung Langsung. ada langsung gitu. Iya. Karena tadi lihat kapal bentuknya nggak bisa layak cross samudra loh, laut Andaman nggak mungkin kayaknya. Kalau gue Iya. nih otak nakal gue nih, otak nakal ya tapi bukan Otak reptil. Otak reptil gue. Lu perhatiin ya, begitu kita nyerang lalu pernyataan dari Israel kan Indonesia nih dan Malaysia nih resek lah gitu kira-kira lah. Dari pengecut cuma bisa ngomong aja kan bahasa-bahasanya kayak gitu ya. Nggak lama kan Rohingya banyak banget masuk. Aduh kan gerakin kayak gitu-gitu. Terus apa sih, apa ini himbauan kita atau ini kita ke pemerintah Myanmar sendiri ya Bu ya? Pemerintah dari Myanmar sih kalau gue bilang Cuek lepas banget tangan kayaknya. lah. Dianggap melanggar HAM, Aung San Suu Nggak Kyi peduli ditangkap pun nggak peduli dia. Enggak, dia lepas tangan lah, maksudnya ya udah lu mau urusin deh gitu. Makanya kalau gue bilang Indonesia harusnya kan bisa ngukur. Lu mau pilpres, Iya. TNI Polri, Polair, Bakamla, Coast Guard kita agak terbatas. Ya udah kenapa kita ngambil posisi seperti Tapi lucu juga ya, negara kalau menurut gue. lain. Lucu kan? Ngapain dia ke Indonesia nih? Di Paling samping dua mudah isu. akses. No. Indonesia itu
kan rejectionnya, apalagi dengan attitude yang gak bagus kan cukup tinggi, Bu. Ya, sebenarnya kan ada negara kita tuh ada kelebihan, yang nganggur masih banyak, Ya, toh. yang Bonus lapar masih demografi banyak. ada. Yang- Kenapa dia tidak pergi ke negara-negara yang kekurangan populasi nih? Iya. Iya, kenapa juga mesti ke Indonesia orang Rohingya masuk? Kan di Indonesia tuh sangat banyak masih penganggurannya. Kenapa nggak ke negara-negara lain? Kenapa juga mesti ke Indonesia? Singapura, mana lagi tuh? China, Korea. Karena nggak sikap negara Singapura kan jelas. Apa? Sikap negara Singapura nggak seperti kita dan Thailand dan Malaysia. Itu maksudnya aku bilang tadi, sikap negara ASEAN-nya sendiri nggak satu. Jadi foreign policy kita Foreign policy kita juga Nggak jelas. terlalu memanusiakan manusia, tapi akhirnya lupa manusia kita sendiri. Kalau kita bicara HAM, yang kita mesti pikir tuh HAM siapa dulu nih? HAM siapa dulu? Itu HAM dulu. bagi itu mereka atau bagi kuncinya. kita ya? Kayak Papua nih. Yang lu pikirin HAM-nya separatis atau HAM-nya TNI Polri yang dimatiin terus? ya. kita HAM itu adalah tool untuk menaklukkan sebuah negara karena sebenarnya nation interest lebih tinggi dari human Daripada right. human interest. Gitu. Itu nah Amerika nyerang mana-mana nggak pernah kena isu HAM ya? karena Nggak atas pernah. nama Karena national sikapnya interest. jelas. Harusnya Indonesia kayak gitu juga. Ya. Jadi kejelasan sikap. Yes, nah itu dah. Mau jadi menan atau menlu nih? Oke. Dia apa kalau kata Gusti Allah gue ikut aja. Jadi Mas Ketir sejati. Boleh gitu. Pedagang alutsista aja kita. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.